Iya sayang, ini Akang lagi di jalan, mau pulang. Enggak kok, Akang nggak lupa. Pesanan kamu Akang bawa. Sate Madura Pak Kumis kan? Iya, dah. Istri paling cantik di dunia yang penuh pengertian. Setan! Setan! Ada hantu! Setan! Kamu ngagetin saya? Kamu duluan yang ngagetin saya. Kamu teh pakai teriak-teriak segala. Kok naon sih? Ketakutan kenapa, Kus? Saya habis melihat hantu di pohon trembesi. Sekarang udah hilang. Gus, kamu teh serius ketemu hantu? Serius? Aduh, mana motor saya di sana lagi? Aduh, itu motor mertua saya. Saya boleh minjem? Soal motor mah lupain aja. Sekarang kamunya yang harus dipikirin. Kamu sekarang cuci muka pakai tepung terigu biar kamu tidak digentayangin terus. Emangnya bisa? Kata dukun Sugali, saya juga baru tahu belakangan. Betul, Gus. Ya udah, sekarang anterin saya. Kapten. Ayo. Mati aku. Motor saya hilang. Aduh, jangan-jangan diambil sama hantu trembesi ya. Gus, ngaco kamu teh. Tidak ada sejarahnya hantu nyolong motor. Tidak ada sejarahnya memang, betul. Mana dia? Mana motor mertua lagi? Di mana kan motornya? Kasihan kan motornya. Tapi motor saya di mana? Tadi di sini. Sebentar. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Saya harus merenung dulu sambil buang air. Permisi, saya pipis dulu. Tetapi motor. No, saya teh harus nemenin Darto ya. Kamu cari dulu motor kamu ya. Berapa di mana lagi motornya? Malam sendirian. Aduh, ya ampun, Kang. Maaf, Kang. Saya pikir tadi hantu. Lagian muka Akang kenapa putih-putih kayak gini, Kang? Akang pakai tepung terigu. Kata orang, kalau kita habis ngelihat hantu, muka kita harus daurin tepung terigu, Lin. Astaga, kok bisa ya, Kang? Lin, motor kita hilang, Lin. Di pohon trembesi. Akang lupa bawa waktu Akang kabur. Aduh, Akang ini gimana sih? Itu kan motornya Bapak, Kang. Akang bilang ada-ada aja deh. Dari awal juga saya sudah yakin. Si Kusno masih mujur bisa selamat. Soalnya pas sampai rumah dia langsung diolesin sama tepung terigu. Iya, tapi kenapa motornya bisa hilang ya? Iya. Kasihan Kusno, pulang-pulang ke rumah langsung diomelin sama bininya. Bisa aja. Kebetulan pada saat itu ada warga yang lewat, diempatnya tuh motor. Bisa, bener. Dasar maling ya, nggak punya perasaan. Ih, saya mah jadi takut malam-malam lewat pohon trembesi itu. Ih. Dengar-dengar sih, ini juga kata dukun Sugali bahwa penghuni jin yang ada di pohon itu adalah jin pindahan dari desa lain. Ah, yang bener tuh, jadi ngeri. Kok bisa dia pindah ke desa kita ya? Iya suka-suka jin, mau pindah ke mana kek, mau pindah ke sono kek, mau pindah ke apartemen kek. Iya, udah, ayo. Serem ya, ih, serem, ih, serem, ih.
Dayat. Kamu ini mau kemana? Hah? Subuh tadi baru pulang, sekarang sudah mau pergi lagi. Biasa, Pak. Urusan anak muda. Dayat, daripada kamu keluyuran tidak karu-karuan, kamu tuh sebaiknya cari kerja. Itu lebih bermanfaat. Kamu tidak bisa terus-terusan begini, nak. Nggak bisa. Dan Bapak dengar, kamu itu sekarang pacaran sama perempuan nakal. Iya kan? Dayat. Dayat! Dayat! Ada apa sih Pak ribut-ribut? Tuh anakmu tuh. Makin hari makin nggak bener. Pacaran sembarangan. Bapak ini sebenarnya udah capek. Bagaimana cara mendidik si Dayat? Mentang-mentang kita ini orang berada, lalu dia itu hidup seenak-enaknya, kan nggak bisa begitu, Bu. Pak, udahlah, sekarang Bapak ganti baju ya. Ya, kita ke kondangan. Ayo. Lela, my darling. Harus cakep nih. Tunggu, Lela. Pasti datang. Oke. Halo, darling. Baju pink nih kayak strawberry. Makin cakep aja kamu. Mau kemana? Mau tahu aja Kang Ipul. Ya gitu aja ngambek, jangan ngambek, ntar cantiknya hilang. Tapi nggak apa-apa, kalau kamu nggak mau ngasih tahu, yang penting deket sama kamu. Sorry ya, udah ada yang nemenin. Siapa? Itu dia. Hai sayang. Udah siap? Yuk. Ini Cumi ngapain lagi? Tahu tuh ngapain? Makanya jadi orang tuh jangan kere. Susah jodoh. Iya. Dah. Dasar! Awas lu, Dayat! Gua kutuk jadi batu lu. Kayak di maling kunang. Mentang-mentang lu cakep. Lu lagi Lela. Pakai mau masih Dayat. Awas lu. Masakan susu enak pisan euy. Ya Allah sama yang dulu. Gimana kalau Neng, Ya Kang. sok ya ditambahkan cina orang. Kenapa Kang? Tambahkan, tah. Geus beaknya Oh dia. iya boleh tuh Kang sebentar. Perasaan tadi airnya masih penuh. Cuci wae kamu dah tahu ah. Ini minumnya Kang. Nuhun nya Neng nya. Nuhun nya. Kenapa tuh Kang? Langsung minum kan. Kesel. Aduh atuh minum Kang. Ambil. Minum dijelip. Aduh gimana keluarinnya? Coba diminum aja minum. Mau pakai kaki, mau pakai tangan, mau pakai hidung, mulut. Minum aja ya. Minum. Kamu teh makan ayam. Kenapa yang nyelip tulang ikan? Kayak ayam wae kamu teh ah. Makan ayam. Ih si Akang mah pembohong, penipu ah. Ganggu acara orang aja kamu. Si Dayat memang keterlaluan. Keterlaluan si Dayat. Masa pacar saya digebet? Maksud kamu teh si Lela itu pul. Ya iyalah. Siapa lagi kalau bukan pacar impian saya? Si Lela dong. Huhahihi, malah ketawa. Bu, kamu teh kalau ngaca tuh di cermin, ya, jangan dibalok. Nih, kamu tuh kalau saya nggak salah sudah ditolak ratusan kali sama si Lela. Kenapa sih masih nekat aja? Udah jodoh kamu mah tidak ada lagi selain pohon jengkol. Nah, lumayan pacaran sama pohon jengkol, bonusnya jengkol ya. Masa saya pacaran sama kakak kamu? Lagian pakai bonus segala emang lotre? Enak aja emang saya kakaknya jengkol. Kamu tuh harusnya soldier sama temen. Solider. Ya itu. Orang lagi curhat juga. Sus!
Makan semur daging campur semur jengkol. Ngutang. Ngutang? Si Akang yang kemarin aja belum dibayar. Ada tuh nasi putih gratis, tapi udah basi. Cepetan. Rambutku nih masih ngutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Mumun. Ini saya cuma mau anterin jahitan pesanan ibu aja. Selesai ya? Iya, udah selesai. Tapi periksa dulu, Bu. Takutnya ada yang kurang-kurang. Nggak usah. Saya yakin banget dan saya percaya kok pasti memuaskan. Ibu bisa aja. Ya udah deh, Bu. Saya permisi dulu ya. Loh kok buru-buru? Masuk dulu yuk, minum. Nggak usah, Bu. Makasih. Misi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Bu? Itu Nak Mumun habis nganterin baju pesanan saya. Duh, kalau seandainya Dayat anak kita senang sama perempuan yang cantik seperti Nak Mumun, senang banget. Nah, di sini nih katanya si Kusno ngeliat hantunya. Gue penasaran, kayak apa sih hantunya? Udah, jangan ngomongin itu. Jangan liatin pohon yang lama-lama. Nanti hantunya nongol lagi. Siang-siang gini mana ada hantu? Mana ekspresinya? Kang Dayat kapan mau kenalin Lela sama orang tua Akang? Ya sabar dong sayang. Kita kan baru 2 minggu kenalannya. Jadi Akang nggak serius sama Lela? Ya serius dong. Masa sih aku nggak serius sama cewek secantik kamu? Buktinya kamu aku beliin gelang emas, ya kan? Iya sih, Kang. Tapi kan Lela mintanya 2. Ini Akang beliin cuma 1. Sayang, itu pasti aku beliin lagi. Tapi sekarang aku mau ngeliat sejauh mana sih sayang kamu ke aku. Emangnya Akang mau apa sih dari Lela? Pasti Lela penuhin. Asalkan itu bisa menyenangkan hati Akang. Apa aja? Iya sayang, apa aja. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Kang Dayat, gimana nih, Kang? Ayo kita pergi aja, Kang. Cepetan, Kang. Tapi ini gimana? Nanti. Cepetan. Ayo, cepetan pergi. Kalau orangnya mati gimana? Bisa-bisa gue di penjara. Gimana, Bu? Si Dayat masih ada di kamarnya? Dari tadi sore pas pulang, dipanggil-panggil nggak jawab, Pak. Malah belum makan lagi. Ibu takut banget dia sakit. Ada apa ya, Bu? Nggak seperti biasanya. Coba Bapak lihatin dia. Ibu khawatir banget, Pak. Dayat itu kan anak kita satu-satunya. Sekarang gimana caranya? Gak ketahuan kalau aku yang nabrak. Cepetan. Ayo, cepetan pergi. Aku pakai megang lagi orangnya. Berarti sidik jarinya ada dong di bajunya. Aduh. Dayat, Bapak sama Ibu mau bicara. Buka. Dayat. Kamu nih ngapain sih? Kamu nggak sholat asar. Maghrib sudah lewat. Kamu mengurung diri berjam-jam di kamar itu ngapain? Ngapain? Aku tidur, Pak. Capek. Capek? Kamu ngapain capek? Hah? Kelayapan dengan perempuan nggak bener itu? Iya? Bapak jangan ngomong sembarangan ya. Dayat,
Memang Bapak belum pernah bertemu dengan perempuan itu. Tapi telinga Bapak ada di mana-mana. Ngerti kamu? Bapak dengar dari siapa? Dayat, kalau bicara sama orang tua yang sopan dikit dong. Dayat, dengar ini. Dengar! Selama kamu masih menjadi anak Bapak, Bapak berhak mengatur kehidupan kamu dan Bapak berhak mengatur dengan siapa kamu menikah. Ingat itu. Dayat, kamu jangan salah paham begitu. Semua yang diucapin bapak kamu itu demi kebaikan masa depan kamu. Kang, aduh, ini udah jam 12:30. Ada apaan sih? Lah, aku nggak tenang nih. Aku kebayang-bayang terus. Aku harus ketemu sama orang yang aku tabrak itu. Percuma, Kang. Lela baru aja dapat kabar. Orang yang Akang tabrak itu meninggal saat dibawa ke rumahnya. Astagfirullahaladzim. Yang benar kamu lah. Aduh, berarti aku membunuh orang dong. Aduh, gimana dong sekarang? Sekarang aku jadi pembunuh. Sebentar lagi aku di penjara. Gimana ini? Tok, kamu percaya tidak kalau ada hantu Trembesi? Ada tidaknya hantu Trembesi tidak ada pengaruhnya buat saya. Kalaupun ada dan saya bertemu, saya akan gebrak 3 kali. Hopa! Hopa, hopa! Goyang, Neng! Kabur itu hantunya. Hebat kamu, Tok, euy. Iya, kalau kamu? Saya teh Junet. Ada hantu, orang tidak akan takut. Tidak akan pingsan, tidak akan lari. Junet. Hebat. Kenapa kamu, Tok? Hah? Ini jurus terakhir dari guru saya. Tapi saya kebelet pipis, jadi saya pipis dulu ya. Hah? Saya ikut ya. Jangan. Kamu kan bukan muhrim saya. Nanti ngintip lagi. Amit saya teh ngintipin kamu. Mendingan teh. Lama tuh, Kang. Enggak, saya lagi latihan buat menghadapi hantu Trembesi. Si Junet lagi mau dimakan hantu Trembesi. Udah kesana kalian. Yaudah tuh, Kang, kita ke sana. Hah? Kalian duluan aja, nanti saya nyusul gampang. Bener, Kang, nyusul. Iya, kalau sampai saya nggak nyusul, sumpahin saya biar saya ketimpa sama kotoran kebo. Sana. Yaudah, yuk, Pak. Yuk. Jangan ketimpa sama kotoran kebo daripada ketemu sama kebo sialan. Kang, bangun, Kang. Bangun tuh, Kang. Bangun tuh, Kang. Kang, Junet. Wah, kamu baik-baik aja. Iya, Kang. Muka Kang harus segera dikasih tepung terigu tuh, Kang. Betul, Kang. Supaya nggak digenteng hantu lagi, Bang. Betul, Kang. Iya, Kang. Jurik! Hantu! Kang, kalau saya dengar dari cerita Kang tadi sih, saya yakin itu pasti makhluk gaib penghuni pohon Trembesi yang angker itu, Kang. Yang benar kamu. Iya, bisa aja
Itu karena Akang nabrak orang di sekitar pohon trembesi itu. Usil banget sih itu hantu. Sampai-sampai ikut campur urusan pribadi aku. Kang, saya mah khawatirnya nih, hantu itu marah sama Akang karena perbuatan Akang yang tidak bertanggung jawab setelah nabrak orang di sekitar wilayah kekuasaan hantu itu, Kang. Iya, pohon trembesi itu. Habis kamu juga sih yang nyuruh aku kabur. Ih, Akang gimana sih? Saya kan cuma mikirin keselamatan Akang. Saya nggak mau orang yang saya sayangin babak belur di keluarga. Akang gimana sih? Ya udah, aku minta maaf deh. Aku lagi stres, lagi emosi. Ini kan menyangkut ketenangan hidup aku. Pokoknya aku nggak mau dikejar-kejar terus sama hantu sialan itu. Kang, gini. Gimana kalau saya kenalin Akang sama Dukun Sugali? Kita minta bantuan beliau aja, Kang. Siapa tahu dia bisa bantu kita. Akang mau kan? Ya, boleh aja sih, asalkan bisa memecahkan masalah. Tapi sebelum ke sana, kita ke rumah Mumun dulu ya. Soalnya ibu aku nitipin kain buat si Mumun, buat dijahit sama si Mumun. Mumun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dayat. Mun, ibuku nitipin bahan kain nih buat... Baik. Kamu harus bayar denda sama saya karena telah bertindak lebih tercelah daripada saya. Jadi, dendanya berapa? Kamu harus mengadakan upacara bersih desa. Biaya upacara besarnya 5 juta. Baik, Ma. Baik. Apa? 5 juta? Pakai otak kamu, pakai! Tapi aku butuh sekali uang itu, Pak. Aku minta tolong. Kalau kamu mau minta perlindungan dari teror makhluk gaib itu, jangan pergi ke dukun. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya Bu. Lalu apa? Apa yang kamu bilang tadi? Upacara bersih-bersih desa. Bapak tidak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Aduh, Bapak ini nggak ngerti juga sih. Kalau aku nggak melaksanakan upacara bersih desa itu, bisa-bisa aku dikejar-kejar terus sama hantu pohon besi. Bapak mau aku gila? Pak, sudah turutin permintaan anak kita. Enggak. Enggak. Dia harus tanggung sendiri risiko dari perbuatannya. Itu. Enggak. Apa yang dikatakan bapak kamu itu benar. Kamu harus rajin ibadah. Kamu sudah mulai lupa sama Allah. Aku nggak butuh nasihat. Aku butuh duit. Dayat. Waalaikumsalam. Namun bahan yang ibu titipin ke Dayat sudah kamu terima? Udah, Bu. Cuma saya lupa nanya. Ini mau dibuat pakaian wanita apa laki-laki? Oh, itu rencananya sih ibu mau bikin baju untuk Dayat. Habis bajunya semuanya kaos. Oh, kalau gitu saya harus ukur badannya Kang Dayat dulu, Bu. Kebetulan saya bawa meterannya. Oh, boleh. Tunggu sebentar ibu panggilin ya. Ya, Dayat, kemari sebentar ya. Apa lagi sih, Bu? Ini Nak Mumun mengukur badan kamu. Buat apa sih? Rencananya ibu mau bikinin baju kamu. Itu bahan yang tadi ibu titipin ke kamu. Nak Mumun, ibu tinggal sebentar ya. Kang, maaf ya. Tadi di teras saya dengar ada ribut-ribut. Emang bener ya? Kang Dayat berurusan sama dukun? Ya, emangnya kenapa? Enggak apa-apa.
Cuma mau nanya aja, emang ada apa ya, Kang? Aku nabrak orang, terus aku kabur. Sebenarnya aku nyesel, Mun. Setelah kejadian itu, aku jadi dikejar-kejar terus sama hantu pohon terbesi. Makanya aku ke dukun. Tapi malah dukun itu ngasih syarat yang cukup berat buat aku. Pusing aku jadinya. Kang, kalau menurut saya, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya sama Tuhan, seharusnya kita nggak boleh percaya sama dukun. Terus, aku harus pakai cara apa lagi, Mun? Ya lebih baik Kang Dayat salat tahajud aja. Mohon ampun, minta keselamatan. Maaf ya Kang, kalau saya terlalu menggurui. Tapi ini mah terserah Kang Dayat aja. Berapa? 100. 30. Kang Ipul lagi banyak rezeki ya. Sayang. Kembali goceng. Alah, untuk saya aja tuh, Kang. Ya, lu mah cakap-cakap geragas. Ya udahlah, yang penting terbukti. Hutang saya sekarang lunas sampai tuntas tas. Percaya deh. Makasih ya, Kang ya. Thank you, darling. Gimana, Gus? Motornya udah ketemu ya? Belum, Pul. Gara-gara motor mertua hilang, saya pisah ranjang sama istri saya. Dia marah besar. Saya ikut prihatin, Gus. Gus, si Darto sama si Junet itu diteror sama hantu trambesi. Malahan lihat itu sampai pipis-pipis. Sampai mau diklonin tidur juga. Dia sok berat tuh. Udah, Pul. Jangan ngomongin gituan. Saya masih trauma. Akang tuh gimana sih? Akang mau selamat apa enggak? Orang tua Akang kan kaya. Masa pelit banget ngeluarin duit segitu aja? Ini bukan soal duit. Ini soal keyakinan. Terus, kalau nanti hantu itu datang lagi gimana? Ya biarin aja, akan aku hadapin. Mungkin benar kata Mumun. Mumun. Emangnya si Mumun ngomong apa? Aku harus melaksanakan sholat tahajud. Dan aku juga harus menjalankan sholat wajib aku yang selama ini aku telantarkan. Itu katanya. Mumun lagi. Kang, saya ini pacarnya Akang. Si Mumun itu siapa? Nyuruh-nyuruh orang sholat. Kayak sendirinya sholat aja. Jangan-jangan dia itu pakai jilbab, itu cuma buat tutupin kedoknya yang binal di luaran sana. Lah, kamu itu nggak pantas menghina Mumun sekotor itu. Kamu nggak tahu siapa dia. Mumun, keparat. Dia udah berhasil mempengaruhi Hidayat. Kurang ajar. Ampun. Saya berjanji, saya akan melaksanakan upacara bersih desa. Maafkan saya. Ampun.
Astagfirullahaladzim. Kang Dayat, Aku dikejar sama hantu pohon besi. itu luka kenapa, Kang? Mun, aku ikut ke rumah kamu dulu ya. Rumahku kan masih jauh. Aku ngerasa hantu itu masih ngejar-ngejar aku. Iya, ayo. Silakan. Mun, kelihatannya hantu itu benar-benar marah sama aku, Mun. Kang, Akang harus percaya sama pertolongan Allah. Sebenarnya tadi aku niatnya mau sholat berjamaah di masjid. Tapi sesampai di depan masjid, aku nggak jadi masuk, Mon. Akang udah sampai di depan masjid, terus kenapa malah ragu? Aku malu. Aku takut. Seluruh orang yang ada dalam masjid menghina aku. Itu mah akangnya aja yang terlalu curiga. Mereka malah seneng kok kedatangan satu jamaah lagi. Ya, kalau niat baik itu kan nggak boleh ditunda-tunda untuk dijalaninnya. Aduh. Ayo Kang, kita obatin di sana aja. Mon, gimana kalau aku sudah rajin beribadah, tapi hantu itu masih tetap teror aku? Terus gimana kalau doa-doaku itu nggak diterima oleh Allah? Kang, itu mah namanya Akang belum ikhlas ada di jalan kebenaran. Yang namanya umat Islam, menjaga ibadah dan iman kita adalah kewajiban. Kalau gitu, mendingan aku minta tolong dukun aja deh. Akang, itu mah namanya musyrik. Biarin aja deh, Mun. Siapa tahu setelah aku melaksanakan upacara bersih desa, hidupku akan kembali normal. Dan aku nggak dikejar-kejar lagi sama hantu pohon besi itu. Aku terdesak, Mun. Bang. Apaan? Kayaknya ada bau yang aneh nih, Kang. Iya nih, Kang. Kayak gua apa ya? Gua apaan nih, Kang? Nggak usah diperpanjang, saya kentut. Dikit. Ada suara teriakan. Nggak usah panik, yang bisa takut. Dua semua. Ya udah, ya. Maju aku. Dari sini, Mon. Gimana ini? Benar kan aku bilang, Mon. Kok pintunya kebuka ya, Kang? Mas, laki-laki ya? Bukan si Mumun lagi tinggal sendirian. Iya. Berarti sekarang si Mumun tinggal sama Sendal. Apa maksudnya sama laki-laki? Laki-laki maksudnya. Bener kan? Ada yang jadi aku terus, Mon. Bukan. Apa kalian berdua di sini? Hah? Kalian berbuat mesumnya? Dayat, orang tua kamu kan haji. Udah gila kamu ya? Barusan kita dikejar sama hantu pohon besi. Tanya aja Mumun ya kan, Mun? Iya Kang, hantunya keluar dari sana. Bohong kamu. Apapun alasan kalian, laki-laki dan wanita berdua dalam kamar yang bukan muhrim, itu namanya zina. Tidak boleh, Kang. Bentar. Bawa keluar. Ini salah paham. Hantu apa? Ini bagusnya dipakai begitu. Hantu besi lah segala macam. Kan bukan ketak magic lo ada. Saya tidak melakukan apa-apa dengan Mumun. Alah, bohong. Kamu bohong. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berada dalam satu kamar. Itu ada dosa. Ini semua bukan seperti yang kalian lihat. Udah, nggak usah banyak bicara, nanti aja diterangkan di depan Pak Kades. Benar. Gitu aja sampai. Kang Dayat,
Nanti mereka pikir kita salah beneran. Sabar. Jangan lari. Sabar. Nanti mereka pikir kita salah beneran. Sabar. Ada apa nih rame-rame? Ini nih, si Mumun sama si Dayat peluk-pelukan di kamar. Ya ampun, Mun. Kenapa, Mun, peluk-pelukan? Itu kan gak boleh, jin lah, Mun. Ya Allah, Kak. Mumun tuh meluk Kang Dayat gara-gara Mumun ketakutan. Udahlah, jangan banyak ngeles. Ayo, kita bawa aja ke Pak Kades. Ayo. Semuanya tenang. Biarkan saya bicara. Tenang. Demi menjaga nama baik desa Sumberjati, kalian berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Betul, itu harus itu. Orang dia udah salah. Emang dia salah kok. Iya. Dan kamu, Mumun, ibu kamu itu adalah seorang ustazah. Dan beliau sedang melakukan perjalanan dakwah. Kenapa kamu tidak bisa menjaga diri? Hah? Ya Allah, Pak. Tapi semua ini nggak benar, Pak. Tenang, Pak Alim, tenang. Bukan maksud kami untuk mempermalukan keluarga Pak Alim. Tapi saya merasa malu dan kecewa. Punya anak seperti Dayat tidak beradat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sabar. Tenang, Bapak. Sabar, tenang, Pak. Sabar, Pak. Pak Alim sabar. Tolong Pak Alim sabar. Semua permasalahannya kan sudah jelas, Pak. Mereka berdua memang sudah bikin tersinggung warga. Dan sepantasnya mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi, Pak, karena informasi yang saya peroleh masih sangat simpang siur. Untuk sementara, Dayat saya serahkan kepada Bapak selaku orang tuanya, dan Mumun akan kami urus karena ibunya sedang melakukan perjalanan dakwah. Pak Kades, ngapain Pak Kades? Itu nggak adil Pak Kades. Masa Mumun sama Pak Kades Dayat diserahin sama orang tuanya? Dia udah jelas salah, Pak. Gimana Pak Kades ini? Udah jangan jadi Kades, kalau mau jadi hansip aja. Saya mengerti keberatan kalian. Sekali lagi saya mengerti. Tapi ingat, kita tidak bisa menghukum orang yang belum tentu melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan gimana, Pak? Saya lihat sendiri dengan kepala saya, dengan mata saya. Mereka pelukan begini, Pak. Betul tuh, Pak. Betul. Harus tegas Pak Kades, harus tegas. Sudah tenang. Lebih baik sekarang kalian semua bubar. Ya, makai bubar sekarang. Ini belum jelas, ini permasalahannya nih. Ini harus benar-benar dihukum Pak Kades. Main bubar-bubar aja, emang dangdutan? Ada apaan kalau begini ya? Udah jelas-jelas salah, bubar-bubar aja. Paling, silakan duduk. Silakan. Dan juga. Dan kamu Mumun boleh ke dalam. Iya, Pak. Lela. Lah. Kamu udah tahu belum? Tahu apaan? Si Dayat sama si Mumun kepergok sama warga lagi berbuat mesum. Kamu jangan bercanda ya, Pul ya? Alah, masa saya bercanda lah. Tadi malam si Dayat itu diarak sama warga. Warga marah besar. Tuh kan, cowok yang kamu idamkan ternyata bejat. Masih mending tuh Pak Kades murah hati, masih dimaafkan. Kalau sekali lagi ketemu begitu si Dayat pasti diusir. Sama warga sudah dipukulin, habis sudah. Lah. Sudahlah kamu mikirin apa lagi, lah. Mendingan saya, lah. Jangan dilihat mukanya dia ganteng. Saya walaupun jelek, tapi hati saya pink, lah. Saya penuh dengan kasih sayang. Lela. Lah. Lah. Saya nggak sudi baju saya ini dijahit sama perempuan kotor dan munafik kayak kamu. Bisa gatal-gatal di badan saya.
kali Bu, apalagi minyak goreng. Mendingan pakai kayu juga. Ya udahlah, pakai kayu aja Bu. Sekarang nyayur apa nih? Ya biasa langsung kayaknya. Iya. Mendingan itu. Heran ya, perempuan kalem seperti Mumun kok bisa melakukan perbuatan terlarang seperti itu, Bu? Iya, padahal kalau memang dia ngebet mau kawin, kita kan bisa carikan jodoh buat dia. Mudah Tapi mudah-mudahan semuanya akan cepat berlalu, ya. Seharusnya kalian teh jangan terlalu cepat memvonis si Dayat sama si Mumun berbuat zina. Net, kamu bisa ngomong begitu karena semalam kamu nggak ada. Kalau kamu lihat, Mumun sama si Dayat pelukan mesra sekali. Alah, tidak mungkin Darto. Setahu saya si Mumun teh perempuan baik-baik. Jadi tidak mungkin berbuat seperti itu. Mustahil. Junet, yang namanya manusia itu bisa saja melakukan kehilapan. Siapa tahu mereka tidak bisa melawan hawa nafsu, akhirnya berpelukan. Tapi kenapa ya? Mereka ngotot banget didatangnya hantu pohon terem besi itu. Iya, jangan-jangan mereka bicara jujur. Tah, kasihan kan? Bisa jadi. Udah. Itu mah, ini mah nggak usah diomongin lagi. Sudah pasti mereka melakukan zina. Mendingan kita ngomongin yang lain. Misalnya benda mati, ngomongin orang-orangan sawah misalnya. Sembarangan kamu tak, ya orang-orangan sawah. Kamu nggak bisa bedain mana orang-orangan sawah, mana patung beruang. Ini patung beruang tuh, lihat. Aduh bentuknya. Udah. Terus kamu teh naon? Kalau saya ngurusin orang-orangan sawah sama patung beruang. Ya. Tok, Nen. Orang gosip kayak mau taiman aja. Mending cewek gosip, lu cowok. Ya biasa lagi ngobrol aja ngobrol. Mau kemana? Biasa, urusan penting, urusan negara. Ya, aduh, si Ipul teh punya urusan penting kayak pejabat. Rambut aja kuningnya. Coba kamu hidung dikuningin. Lah, aku mohon banget sama kamu. Aku harus ketemu kamu, lah. Ini penting banget. Ya udah kita ketemu di tempat biasa ya. Akhirnya kamu datang juga. Saya ini terpaksa, tau gak? Sayang, ini semua salah paham. Ini semua gara-gara hantu pohon terem besi itu aku jadi sial. Kamu percaya dong. Terus sekarang maunya Akang apa? Aku mau ketemu sama dukun itu lagi. Aku mau nyerahin uang 5 juta untuk upacara pembersihan desa. Oh, sekarang Akang udah percaya. Oke. Kang, terus sekarang Akang mau ke dukun itu? Ya udah sekarang kamu anterin aku ya. Ayo Kang. Ini Mbah uangnya. Baiklah, uang ini saya terima. Tapi ingat, 2 hari sebelum saya melakukan upacara bersih desa, kamu harus menjalankan pantangannya. Loh, kok 2 hari sih Mbah? Kenapa nggak sekarang aja? Saya perlu waktu untuk bersih batin. Lalu pantangannya apa aja Mbah? Yang pertama, kamu tidak boleh makan apapun. Yang kedua, tidur tidak boleh posisi berbaring. Harus berdiri. Dan yang ketiga, kamu tidak boleh minum apapun. Pantangannya berat banget sih. Udah Kang, udah. Ikutin aja ya. Kenapa sih?
Kenapa ibu tidak bilang dulu sama bapak? Ibu kasihan, Pak. Jadi waktu Dayat minta uang 5 juta, ya ibu kasih. Ibu nggak tega, Pak. Anak itu harus belajar berpikir dan bersikap dewasa. Itu. Sudahlah. Bapak capek ngurus anak itu. Capek! Astagfirullahaladzim. Dalah, ngapain lu masih gaul sama si Dayat brengsek ini? Hah? Hah? Kamu cari gara-gara lagi? Alah, udah. Dayat, dengerin lu ya. Nama kamu di desa ini sudah tercemar, tahu nggak? Hah? Diam kamu ya. Lu yang diam. Lu mau apa? Apa lu? Aduh. Mampus lo, orang gila. Sini. Awas lu, Dayat. Mentang-mentang lu tinggi, mentang rambut lu bagus. Rambut gua sebentar lagi juga bagus. Awas lu. Gua dendam sama lu. Gua aduin lu, sama Jaksa Agung. Aduh. Maman! Ih, Maman! Keluar, Maman! Maman! Keluar, Maman! Laila, ada apa ya? Ada apa? Mulai sekarang dan seterusnya, kamu mesti jauhin Dayat. Ngerti? Oh, emangnya kenapa? Goblok dipakai tanya kenapa? Kamu itu udah nyesain Dayat. Kamu ingat ya, kalau kamu masih deketin Dayat lagi, kamu rasain akibatnya. Dayat itu pacar saya. Ngerti kamu? Ingat itu ya. Gila. Gila. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini perlindungan dan kekuatan. Dijauhkanlah hamba dari orang-orang yang berniat jahat pada hamba. Si Dayat nggak ada suruh makan tuh. Katanya masih kenyang, Pak. Mau kemana malam begini? Bawa tas segala? Oh, ini mau nyusulin ibu ke desa Banyu. Hah? Malam-malam begini, Mun? Iya, nggak apa-apa kok. Oh, ya udah, hati-hati ya. Memang lebih baik begini. Aku harus bicarain semua masalah sama ibu. Apapun yang terjadi. Hantu. Bener, Pak, di sana, Pak. Udah, tenang. Tenang dulu ya. Kamu tunggu di sini, biar saya lihat dulu.
Ada ceritanya manusia harus takut sama hantu, ya nggak? Ya, setuju, Iya. Kang. Apalagi teman kita. Kang, tolong Kang. Saya dikejar-kejar sama hantu. Serius? Serius Kang. Itu di sana, di pohon trembesi. Di pohon trembesi. Itu akal-akalan dia aja, Kang. Sebetulnya biar dia pengen berduaan tuh. Oh, akal-akalan kamu katanya. Enggak Kang, serius saya nggak bohong. Dia nggak bohong katanya, Neng. Kang. Alah, biar pengen bisa berpelukan. Oh iya nih, biar semua orang percaya waktu saya mergokin kamu pelukan sama Dayat. Kamu bilang kan juga karena hantu. Biar kamu percaya kan pengen pelukan lagi sama Dayat. Sok sana. Mau ngebohong. Gak bisa. Ya Allah Kang, ngapain juga sih saya sandiwara? Ya udahlah, kok nggak ada yang percaya. Bisa saja sih Mumun teh bener toh. Kalau mau bohong, ekspresi dong, ekspresi. Ekspresi orang panik kayak gimana? Itu mah ekspresi buang air. Cebok sana. Dayat, kamu mau kemana? Mau keluar sebentar, Bu. Sumpek. Mulut kamu baunya nggak sedap amat sih? Habis makan pete ya? Iya, Bu. Tadi aku habis makan pete. Ya, ibu sama bapak kamu itu sayang sekali sama kamu. Ibu berharap kamu bisa merubah semua sifat buruk kamu. Hidup di dunia ini hanya mengumpulkan amal ibadah serta pahala. Itu ya yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kesenangan di dunia ini sifatnya hanya sementara, nggak akan langgeng. Ya Allah, berikanlah anak hamba kesadaran. Dan berikanlah anak hamba petunjuk-Mu. Serta lindungilah dia. Kok hantu jalannya pincang gitu? Jangan-jangan hantu ini mau ke rumah Laila. Tapi ngapain ya? Bener Pak, saya yakin banget itu bukannya hantu Pak, tapi manusia Pak. Orang tadi pas saya pukul dia kesakitan. Ya sudah, sekarang kita ke pos karena orang-orang sudah menunggu di sana. Iya, ayo Pak. Ayo. Kamu kenapa? Aku hampir ketahuan Mumun. Ketahuan Mumun? Iya. Aduh, lagian kamu goblok banget sih. Lain kali kamu mesti hati-hati. Untung penyamaran kamu gak terbongkar. Aku juga nggak tahu. Terus si Mumun lihat kamu nggak? Nggak tahu. Ternyata si Mumun berani juga ya. Ya udah, yang penting kita nggak ketahuan. Besok kita ketemu sama Dukun Sugali. Kita minta bagian sama dia. Si Dayat udah ngasih uang 5 juta. Bagus. Goblok, dia udah berhasil masuk perangkap kita. Bagus. Hei! Permainan apa yang kalian lakukan? Kang Dayat, cepat kejar! Cepat kejar dia! Cepat! Aduh, ketahuan nih gue. Udah mampus. Bohong kali ini mah akal-akalan dia aja ya. Ya. Bohong ya. Enggak, saya nggak bohong, bener. Saya yakin kalau itu manusia bukannya hantu. Pantesan motor saya hilang. Rupanya bukan hantu. Bohong, coba bohong. Ya, bohong ya. Sudah. Kalian diam. Diam. Sekarang juga kalian semuanya menyebar. Tangkap orang yang mengaku sebagai hantu pohon trembesi. Betul, Pak. Maaf Pak, ini Bapak kan orang terpelajar ya. Beda tipis lah sama saya.
Apa kita mau percaya begitu saja sama Mumun? Bisa aja ini Mumun cuma ingin melepaskan diri dari tuduhan zina ya. Iya Pak Lurah. Kan si Mumun yang lihat. Suruh aja dia yang cari. Sudah. Ini perintah. Kalian laksanakan sekarang juga. Ayo cepat ya. Ayo di rumah aja. Ya. Jangan terlalu capek. Kalian coba yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ya. Sudah, ayo. Ngobrol ya. Kipul, gila kamu ya? Kamu yang gila. Saya udah lama diri di sini. Kebetulan banget ya. Hah, perempuan kotor. Tuhan juga tahu siapa yang lebih kotor di antara kita. Banyak banget. Kami bertiga berunding membagi-bagi tugas. Tugas Lela sekarang yaitu untuk meyakinkan si Dayat supaya si Dayat itu percaya bahwa pohon trambesi itu ada jinnya. Terus Mbah pura-pura berkomunikasi dengan jin itu. Jadi si Dayat bisa lebih percaya, Mbak. Bener nggak? Nah, terus kamu ngapain, Pul? Kan saya jadi hantunya. Udah. Terus. Dukun Sugali dia itu pura-pura kerasukan setan supaya Dayat memberikan uang 5 juta. Kamu harus mengadakan upacara bersih desa. Biaya upacara besarnya 5 juta. Dan upacara itu harus kamu borongkan sama dukun yang tubuhnya saya rasuki ini. Dasar kamu perempuan goblok! Hah? Kamu yang goblok, tolong! Asal kamu tahu ya, saya sama Ipul udah lama pacaran. Dari kebencian saya sama Ipul cuma pura-pura. Lagian, saya nggak suka punya pacar yang masih bergantung sama orang tuanya. Kayak kamu. Brengsek kamu! Kamu yang brengsek! Kang, udahlah sabar aja ya, Kang. Pul, asal kamu tahu saja ya, perbuatan kamu teh sama si Lela
ini lebih kejam daripada ngutang di warung si Susi. Ya, benar ya? Semua warga di sini teh sudah punya prasangka buruk sama si Dayat si Mumun. Ngerti kamu? Sudah. Sekarang begini saja. Kita ringkus dukun Sugali dan kita bawa mereka semua kepada pihak yang berwajib. Bagaimana? Kang, kita bawa luka Akang yuk biar diobatin di klinik 24 jam ya. Gampang juga cari duit kalau begini caranya. Hitung dulu ah. Cepat amat baliknya. Oh ya, nih bagian kamu sama Laila sudah saya siapin. Tuh, masing-masing saya kasih 1 juta. Dan sisanya untuk saya. Besok-besok kalau kamu capek, biar saya aja yang nyamar jadi hantu. Tuh, motornya si Kusno juga sudah ada yang nawar. Besok orangnya mau datang. Pul. Ipul. Tumben lu diam aja. Biasanya ngoceh lu kayak burung tilang. Kenapa? Lu ribut sama pacar lu, Laila? Lu cemburu kali sama si Dayat. Saya bukan Ipul. Saya. Keparat! Mau apa kamu kesini, ha? Saya bunuh kamu nanti. Pak Kades! Pak Kades! Pak Sugali, permainan kotor dan jahat Anda sudah terbongkar. Berkat pengakuan Ipul dan Lela. Kurang ajar! Rupa-rupanya kalian berdua sudah bongkar rahasia ya? Ampun, ampun. Bawa dia. Kamu mau cari rahasia ya? Saya bunuh kamu. Kurang ajar! Kang, coba aja tadi Akang nggak keluar buat cari angin. Pasti kejahatan mereka tuh nggak keungkap ya. Dan kalau kamu nggak ada rencana untuk nyusulin ibu kamu ke desa lain, mungkin warga juga punya pikiran kalau hantu itu benar-benar ada. Bukan hantu bohongan atau hantu palsu. Tapi aku harus ke kuburan orang yang aku tabrak mati itu. Aku mau minta maaf sama dia. Loh, kok kamu ketawa sih? Emangnya aku ngelucu apa? Oh enggak, aku baru aja dengar dari Pak Kades katanya orang yang kamu tabrak itu sebenarnya belum meninggal, tapi masih luka-luka sih. Kamu yang bener, Mon. Kalau begitu, besok aku ke sana. Kamu ikut juga ya. Sekalian aku juga mau ngasih santunan buat mereka.